Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi, pengendalian kerahasiaan, dan privasi. Perkenalkan, anggota-anggota kami dari kelompok 1, yang pertama Fatur Rahman Asidik, 200105109, kedua Nabila Balkis, 200105176, ketiga Septiana Putri Widyaningrum, 200105157, keempat Messi Dwi Helta, 200105105, kelima Anindya Ayu Oktavia, 200105169. Daftar isi yang akan kami bicarakan mengenai kasus-kasus yang terjadi mengenai pengendalian kerahasiaan dan privasi, kedua pengertian tentang pengendalian kerahasiaan dan privasi, ketiga tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Yang pertama, kasusnya Jakarta CNN Komisi Perdagangan Federal Trade Communication, Trade Commission atau FTC menjatuhkan denda sebesar 5 miliar US atau sekitar 69 triliun kepada Facebook. Perusahaan milik Mark Zuckerberg ini dituduh melakukan serangkaian pelanggaran privasi, salah satunya skandal yang melibatkan Cambridge Analytica. Denda yang dijatuhkan FTC terhitung besar. Pasalnya, tuntutan sebelumnya hanya denda sebesar 22,5 juta US dollar atau sekitar 3,1 miliar untuk kasus serupa yang menimpa Google pada tahun 2012. Komisi Perdagangan Federal membuka penyelidikan salah satu kasus terbesar Facebook, yakni skandal kebocoran 87 juta data pengguna yang melibatkan Cambridge Analytica. Mengingat perusahaan diketahui menjadi konsultan politik yang memenangkan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 silam. Cambridge Analytica diduga mengantongi jutaan informasi pengguna Facebook secara ilegal untuk kepentingan kampanye Trump. Data-data tersebut dibeli dari seorang akademisi menggunakan sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan Facebook untuk mencuri data tanpa sepengetahuan mereka. Di sisi lain, Facebook diketahui telah melakukan perjanjian kepada FTC bahwa mereka tidak akan berbagi data dengan pihak ketiga tanpa persetujuan. Namun, sejumlah regulator menemukan bahwa perusahaan melanggar perjanjian itu. Mengenai denda yang dikeluarkan FTC, anggota lembaga anti-monopoli Open Markets Institute, Matt Stoller, mengungkapkan denda itu bukanlah solusi untuk membuat Facebook jerah. Mereka dapat mengeluarkan denda yang sangat besar, namun kami tidak menganggap hal itu baik-baik saja. Kami membutuhkan solusi struktural, kata Stoller seperti dilansir Reuters. Sementara itu, dua senator Richard Blumenthal dan Josh Hawley sempat mengirimkan surat kepada FTC awal Mei lalu. Keduanya meminta FTC memberikan perubahan besar-besaran untuk mengakhiri pola penyalahgunaan data pribadi melalui platform media sosial seperti Facebook. Mega skandal Cambridge Analytica dianggap sebagai pintu gerbang pemerintah Amerika Serikat meningkatkan regulasi terkait data pribadi pengguna yang disimpan oleh sejumlah perusahaan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Messi. Kasus yang kedua, pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online Satu Netcom yang bernama Steven Haryanto. Anehnya, Steven ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Steven juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain internet dengan harga 20 US dollar yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetik dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Orang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs palsu tersebut karena tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs palsu tersebut. Namun, hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klik BCA, sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut.
Steven Haryanto dapat disebut sebagai hacker karena dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya. Sehingga tindakan Steven ini disebut sebagai hacking. Steven dapat digolongkan dalam tipe hacker sebuah gabungan white hat hacker dan black hat hacker, di mana Steven hanya mencoba mengetahui seberapa besar tingkat keamanan yang dimiliki oleh situs internet banking Bank BCA. Disebut white hat hacker karena dia tidak mencuri data nasabah, tetapi hanya mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Steven juga termasuk black hat hacker karena membuat situs palsu dengan diam-diam mengambil data milik pihak lain. Hal-hal yang dilakukan Steven antara lain scans, sniffer, dan password hackers. Karena perkara ini, kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA sebab dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya dan pemalsuan internet bank banking palsu. Maka perkara ini bisa dikategorikan sebagai perkara perdata, melakukan kasus pembobolan bank serta telah mengganggu suatu sistem milik orang lain dan mengambil data pihak orang lain yang dilindungi privasinya, artinya mengganggu privasi orang lain dan dengan diam-diam mendapat user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Contoh kasus ketiga yaitu Google Street View. Kasus pelanggaran privasi juga terjadi di kancah internasional. Contohnya pada tahun 2011. Otoritas Perancis menggugat Google dengan denda sebesar 142.000 US dollar selaku penyedia layanan Street View atas tuntutan pelanggaran privasi suatu wilayah. Google dianggap menampilkan lokasi yang seharusnya tidak boleh ditampilkan di internet, seperti lokasi yang dianggap positif, walaupun secara tampilan lokasi tersebut sudah diberi efek blur. Pemerintah Inggris memberi skor positif kepada Google atas upayanya meningkatkan kualitas perlindungan privasi pengguna Street View. Namun di sisi lain, Google diberi mandat oleh Federal Trade Commission atau FTC untuk taat pada audit kebijakan privasi yang dilaksanakan secara rutin untuk 20 tahun ke depan. Pengertian pengendalian kerahasiaan dan privasi. Kerahasiaan pribadi atau privacy adalah suatu kemampuan satu atau kelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi dan interaksi baik secara visual, audial, maupun olfactory management. Mengidentifikasi informasi yang sensitif dan perlu untuk dilindungi dari pengungkapan tidak sah. Biasanya hal-hal yang masuk di dalamnya adalah rencana bisnis, strategi harga, dan dokumen resmi. Menjaga kerahasiaan kekayaan intelektual, organisasi, dan informasi serupa yang dibagi atau share dengan rekan bisnis telah lama dikenal sebagai tujuan utama keamanan informasi. 4 tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang sensitif. Yang A, identifikasi dan klasifikasi informasi untuk dilindungi. Langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan kekayaan intelektual dan informasi bisnis sensitif lainnya adalah mengidentifikasi letak informasi tersebut disimpan dan orang yang mengaksesnya. Setelah informasi yang perlu untuk dilindungi telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan informasi untuk organisasi berdasarkan nilainya. Yang B, melindungi kerahasiaan dengan enskripsi. Enskripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan. Ia adalah satu-satunya cara untuk melindungi informasi dalam lalu lintasnya melalui internet. Enskripsi juga merupakan bagian yang diperlukan dari definite depth untuk melindungi informasi yang disimpan dalam situs atau di dalam sebuah cloud public. Yang C, mengendalikan akses terhadap informasi sensitif. Perangkat lunak Information Rights Management memberikan tambahan lapisan perlindungan terhadap informasi yang disimpan dengan format digital, menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses terhadap file atau dokumen tertentu, tetapi juga merinci tindakan-tindakan baca, salin, cetak, unduh, dan sebagainya. Individu yang diberi akses terhadap sumber daya tersebut agar dapat melakukannya
Beberapa perangkat lunak IRM bahkan memiliki kemampuan untuk membatasi keistimewaan akses untuk periode waktu tertentu dan menghapus file yang dilindungi dari jarak jauh. Yang D, ada pelatihan. Pelatihan itu adalah pengendalian yang penting untuk melindungi kerahasiaan. Para pegawai perlu mengetahui jenis informasi apa yang dapat mereka bagikan kepada orang lain dan jenis informasi yang perlu dilindungi. Dengan pelatihan yang memadai, para pegawai dapat memainkan peran penting untuk melindungi kerahasiaan, informasi organisasi, dan meningkatkan efektivitas pengendalian terkait. Privasi. Prinsip privasi Trust Service Framework erat kaitannya dengan prinsip kerahasiaan. Perbedaan utamanya yaitu lebih berfokus pada perlindungan informasi pribadi mengenai pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan bisnis daripada data keorganisasian. Yang A, pengendalian privasi, mengenkripsi informasi pribadi pelanggan tidak hanya melindunginya dari pengungkapan yang tidak terotorisasi, tetapi juga dapat menyelamatkan aset organisasi. Pengendalian autentisasi dan otorisasi yang kuat membatasi orang yang dapat mengakses sistem yang mengandung informasi pribadi serta tindakan yang dilakukan pengguna ketika mereka diberikan akses. Hal tersebut penting, terutama untuk mencegah pemrograman mendapat akses ke informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit, nomor telepon, dan nomor keamanan sosial. Demi melindungi privasi, organisasi harus menjalankan program data masking, yaitu sebuah program yang melindungi privasi dengan mengganti informasi pribadi dengan nilai-nilai palsu sebelum mengirimkan data tersebut kepada pengembang, program, dan sistem pengujian. Yang B, permasalahan privasi. Spam adalah email tak diinginkan yang mengandung baik periklanan maupun konten serangan. Organisasi harus mengikuti panduan spam atau resiko saksinya. Ketentuan utamanya meliputi pencurian identitas, yaitu penggunaan tidak sah atas informasi pribadi seseorang demi keuntungan pelaku. Organisasi juga memiliki peran untuk ikut serta mencegah pencurian identitas pelanggan, pegawai, pemasok, dan rekan bisnis. Mempercayakan informasi pribadi ke mereka pada organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki kewajiban etis dan moral untuk menerapkan pengendalian demi melindungi informasi pribadi yang mereka kumpulkan. Yang C, regulasi privasi dan prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum atau generally accepted privacy principles atau GAPP. Untuk membantu organisasi agar hemat biaya dalam mematuhi banyaknya persyaratan ini, American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA dan Canadian Institute of Chartered Accountants atau CECA bersama-sama mengembangkan sebuah kerangka yang disebut prinsip-prinsip privasi yang diterima secara umum atau generally accepted privacy principle GAPP. Kerangka tersebut mengidentifikasi dan mendefinisikan pelaksana 10 praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk melindungi privasi informasi pribadi pada pelanggan. Sekian presentasi PPT kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.